Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 33. Saya dengar dia bekerja di kantor akuntan. Apakah YesTech masih bekerja di kantor akuntan pajak yang sama? Kantor yang lokasinya berseberangan dengan kantor pajak. Benar, kami masih bekerja dengan kantor akuntan yang sama. Kudengar kami juga berhutang sejumlah pembayaran ke kantor itu. Manajer urusan umum Wang banyak minum hari itu. Dia sedang meminum botol ketiga. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu membawa mobilmu, kan? Tidak apa-apa. Saya masih bisa mengemudi. Saya tahu persis lokasi polisi menghentikan mobil untuk tes ketenangan. Saya pikir Anda harus memanggil sopir yang ditunjuk dan dibayar. Tidak apa-apa. Ini, biarkan aku menuangkan minuman keras ke gelasmu. Sepertinya aku sudah banyak minum. Minum lagi. Kamu hanya punya satu botol. Tahukah Anda kantor akuntan mana yang pernah bekerja sama dengan Mulpasaneop? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu banyak tentang Mulpasaneop. Sepertinya saya tidak memiliki seseorang yang dekat dengan saya yang bekerja di sana. Oh, sepertinya saya melihat laporan keuangan Mulpasaneop di kantor presiden. Saya rasa saya bisa cari tahu nama kantor akuntan itu dengan melihat laporan keuangan itu. Gunho ingin memintanya mencari tahu nama kantor akuntan tersebut, tetapi dia tidak menanyakannya. Dia pernah menyebabkan masalah terkait uang dengan Presiden YesTech, yang Sick Park, dan dia tidak ingin melakukan apapun yang dapat membuatnya terlihat mencurigakan lagi. Mulpasaneop pasti sudah memecat banyak pekerja sekarang. Saya ingat pabrik mereka sangat besar. Pabrik mereka memang besar. Dulunya ada lebih dari 300 pekerja yang bekerja di pabrik itu, dan kini hanya separuhnya yang masih ada. Kamu bilang mereka tidak bisa membayar pekerjanya selama beberapa bulan terakhir, kan? Mulpasaneop masih membayar perusahaan kami untuk produk yang kami kirimkan kepada mereka. Presiden kami mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat mengirimkan produk kami kepada mereka tanpa dibayar. Jika kami tidak menyediakan produk tersebut kepada mereka, pabrik mereka harus melakukannya, berhenti bekerja. Gunho menyeret kursinya ke dekat manajer urusan umum Wang dan berbicara dengannya dengan tenang. Ngomong-ngomong, saya dengar Presiden Mulpasaneop dan putranya yang juga bekerja di perusahaan yang sama tidak akur. Benarkah? Benar. Mereka tidak punya nilai yang sama dalam menjalankan perusahaan. Putranya memecat beberapa karyawan yang loyal kepada presiden dan diisi oleh rakyatnya sendiri. Dia juga dengan ceroboh memperluas bisnis ke China dan menghabiskan banyak uang. Bagaimana bisnis di Tiongkok? Saya tidak mengetahuinya. Sayang sekali. Ini vendor 1,5. Benar, ini adalah vendor 1,5. Vendor pertama adalah perusahaan yang mengirimkan produk langsung ke perusahaan besar seperti Hyundai dan Samsung. Vendor kedua adalah perusahaan yang mengirimkan produknya ke vendor pertama tersebut. Ada vendor ketiga yang mengantarkan produk ke vendor kedua, dan seterusnya. Misalnya, Das Corporation yang sekarang dikatakan dimiliki oleh MB mengirimkan produk ke Hyundai, itu berarti Das Corporation adalah vendor pertama. Setiap perusahaan yang mengirimkan produk ke Das Corporation adalah vendor kedua. Vendor pertama adalah perusahaan besar yang memiliki uang dan teknologi. Banyak dari mereka memiliki pendapatan penjualan kotor sebesar 1.000 miliar won. Jadi Mulpasaneop bangkrut karena uang. Saya kira begitu. Bukan berarti vendor pertama tidak mengirimkan produknya ke Mulpasaneop atau semacamnya. Untuk membangun pabrik lain di Tiongkok, mereka mungkin menggunakan pabrik utama mereka di Korea sebagai jaminan. Kedengarannya lebih baik daripada situasi sebenarnya. Saya dengar mereka meminjam uang dari dana jaminan kredit Korea. Apakah Presiden Mulpasaneop masih bekerja akhir-akhir ini? Anda berharap saya tahu terlalu banyak. Bagaimana saya tahu apakah presiden mereka akan bekerja atau tidak? Saya tidak bekerja di sana. Mengapa Anda begitu tertarik pada Mulpasaneop? Apakah Anda berpikir untuk mendapatkan pekerjaan di sana? Jangan. Ada banyak perusahaan yang jauh lebih baik daripada perusahaan itu. Gunho dan manajer urusan umum keluar dari pub izakaya. Manajer urusan umum Wang, kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Aku akan memanggil sopir berbayar untukmu. Gunho meminta pemilik pub izakaya untuk memanggil sopir berbayar untuknya.
Gunho berjalan ke sebuah motel dekat stasiun Duyong tempat dia memarkir mobilnya sebelumnya. Dia memutuskan untuk bermalam di motel daripada berkendara jauh-jauh ke Seoul malam itu. Ayo mampir ke pabrik Mulpasaneop dalam perjalanan ke Seoul besok pagi. Pabrik Mulpasaneop terletak di kota Yongin, kota Asan. Meski pabriknya tidak memproduksi produk sebanyak sebelumnya, pabrik berukuran 5.000 pyung itu tetap terlihat megah. Seorang satpam masih bekerja di pintu masuk utama dan terdapat banyak truk di tempat parkir. Tidak banyak orang yang terlihat di luar pabrik. Mari kita daftarkan real estate pabrik ini. Begitu Gunho tiba di kantornya, dia menyalakan komputernya dan mencari Mulpasaneop di internet. Dia dapat dengan mudah menemukan alamat dan peta lokasinya. Dia kemudian membuka situs pengadilan untuk meminta pendaftaran real estate pabrik tersebut. Penyitaan sementara sudah dikeluarkan. Gunho terus membaca bagian pendaftaran real estate tempat penyitaan sementara dan pinjaman hipotek terdaftar. Sial, banyak penyitaan sementara atas gaji yang belum dibayar. Perusahaan sepertinya sedang dalam masalah besar. Gunho bertanya-tanya berapa nilai pabrik Mulpasaneop. Tanahnya lebih dari 5.000 pyung, jadi harganya akan lebih dari 5 miliar won, tanpa ditambah harga bangunan pabrik karena bangunan tersebut sudah terlalu tua untuk dihargai. Gunho ingin mengakuisisi pabrik ini. Bolehkah aku mengatasi situasi mereka? Sepertinya mereka punya banyak hutang. Gunho mulai berpikir untuk mengakuisisi pabrik Mulpasaneop. Manajer Kang kembali dari perjalanan bisnisnya ke Tiongkok. Taman industri Jinsi di Tiongkok luar biasa. Lahannya sangat luas dan pabrik yang baru dibangun juga sangat besar. Saya mengagumi Anda, Tuan. Anda adalah salah satu pendiri kawasan industri itu. Gunho tersenyum. Apa yang orang lain katakan tentang hal itu? Mereka sepertinya jatuh cinta dengan kawasan industri setelah berkeliling pabrik dan kawasan industri. Uang jaminan yang diperlukan sebesar 200 juta won tidaklah seberapa bagi orang-orang yang menjalankan pabrik besar. Saya kira banyak dari mereka akan berhasil kontrak segera. Pabrik itu adalah bangunan prefabrikasi. Pernahkah Anda melihat ada bagian yang bocor? Aku tidak tahu. Dulu saya pernah bekerja di pabrik, ada masalah kebocoran pada bangunan prefabrikasi. Apalagi di area tempat kawasan industri berada, sering turun hujan saya belum pernah mendengar soal bangunan bocor. Itu gedung yang baru dibangun. Bagaimana kabar Min Hyok? Apakah dia baik-baik saja? Saya tidak tahu apa yang dia mampu lakukan ketika dia bekerja sebagai manajer perumahan di Onerumtel. Dia benar-benar bekerja dengan baik sebagai presiden perusahaan patungan di Tiongkok. Seberapa hebat dia di sana? Dia mengelola pekerja secara efektif dan dia bisa berbahasa Mandarin sederhana. Dan dia tahu banyak tentang pabrik. Dia dulu bekerja di Departemen Penjaminan Mutu di sebuah pabrik. Dia juga paham betul tentang ISO. Anda memiliki pandangan yang bagus dalam memilih pekerja yang baik, Tuan. Presiden Min Hyok Kim terlihat sangat berbeda dari saat dia bekerja sebagai manajer perumahan. Haha, benarkah? Dia adalah tuan rumah yang hebat bagi rombongan tur. Dia sepertinya tahu bagaimana membuat kunjungan mereka menyenangkan dan menawarkan makanan dengan ramah dan pantas, dan sebagainya. Saat kami semua berpartisipasi dalam karaoke, para pengunjung sangat menyukainya. Kedengarannya bagus. Saya harap hal itu membuat mereka membuat kontrak yang sebenarnya. Dua perusahaan sudah membuat kontrak. Anda bisa melihat lebih detailnya di laporan mingguan berikutnya. Kita bisa langsung membuat kontrak untuk kedua perusahaan itu karena ada pemilik perusahaan yang menjadi pengambil keputusan. Haha, benarkah? Dan ini apa itu? Aku membelikan dasi untukmu di toko bebas bea. Haha, benarkah? Dan ini untuk Nona Ji Yang Jong. Mata Ji Yang membelalak. Untuk saya, aku membelikan kosmetik untukmu. Oh, terima kasih banyak. Ji Yang tampak senang dan puas. Gunho melamun sambil melihat keluar jendela. Mereka sekarang dapat membangun 8 pabrik. Sewa bulanan dari perusahaan-perusahaan itu sekitar 15.000 won. Itu cukup untuk membayar gaji 30 pekerja di Tiongkok. Teman saya, Min Hyok, saya kira Anda bisa tetap menjadi presiden perusahaan-perusahaan setidaknya selama beberapa tahun saat mengendarai Audi. Setelah usaha patungan didirikan, musim gugur setelah musim panas. Gunho menerima telepon dari manajer Wang dari YSTEC. Tuan Gunho Go, apa kabar? Saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda mengenal pemberi pinjaman uang jangka pendek. Kenapa?
Apakah kamu secara pribadi membutuhkan uang? Tidak, YSTEC perlu meminjam uang. Presiden meminta saya mencari pemberi pinjaman uang keras. Apakah mereka meminta lembaga keuangan non-bank untuk meminjam uang? Kami sudah meminjam terlalu banyak uang dengan menggunakan pabrik sebagai jaminan, jadi mereka menolak meminjamkan uang kepada kami. Apakah Mulpasaneop belum membayar YSTEC untuk produknya? Mereka belum membayar untuk bulan ini. Sudah terlambat. Kami harus segera membayar kepada karyawan kami. Kami hanya butuh 200 juta won. Mulpasaneop saat ini sedang mempertimbangkan penerimaan pengadilan. Benarkah? Anda harus mendapatkan pembayaran untuk produk yang dikirim ke Mulpasaneop sesegera mungkin. Begitu mereka memulai proses kurator di pengadilan, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan piutangnya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan jika mereka tidak membayar. Presiden Mulpasaneop adalah saudara ipar Presiden YSTEC. Dia harus bersikeras untuk mendapatkan pembayarannya. Aku akan mengatakan padanya, mengenai pemberi pinjaman uang keras, Anda dapat dengan mudah menemukan daftarnya di internet. Hubungi saja mereka. Oke, Gunho ingin membantu Presiden YSTEC karena dia berhutang banyak kepada Presiden. Dia tidak mempunyai aset apapun untuk dijadikan jaminan. Jika saya meminjamkan uang kepadanya tanpa jaminan dan jika dia tidak dapat membayar saya kembali, hubungan antara dia dan saya bisa putus selamanya. Saya harus menemukan cara agar saya dapat melakukannya, terus-menerus membantunya, daripada memberinya bantuan satu kali saja. Gunho sedang berpikir keras. Dia bisa meminjamkan 200 juta won kepadanya, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Namun, dia khawatir dengan kemungkinan yang bisa merusak hubungan jika terjadi kesalahan. Setelah 2 hari, Gunho menelepon manajer uang di YSTEC. Apakah Anda meminjam uang dari pemberi pinjaman uang keras? Mereka bilang tidak bisa meminjamkan uang tanpa jaminan. Setelah meninjau laporan keuangan dan skor kredit kami, mereka menolak permintaan pinjaman kami. F-Cek, bagaimana dengan gaji yang harus kamu bayar? Kami belum bisa membayar para pekerja, dan mereka tentu saja khawatir. Berapa jumlah total upah yang harus Anda bayarkan untuk bulan itu? Kami tidak memiliki banyak karyawan lagi. Kami memiliki sekitar 65 pekerja dan 200 juta won sudah cukup. Saya harus membayar tagihan kartu kredit saya bulan ini. Saya juga khawatir dengan pembayaran saya. Bisakah Anda memberitahu Presiden bahwa saya akan datang besok untuk berbicara dengannya? Anda akan bertemu Presiden. Kenapa? Saya rasa saya bisa memberinya uang untuk dipinjam. Benarkah? Kamu tidak boleh meminjamkan dana pribadimu ke perusahaan. Aku lihat kamu menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, tapi jangan menggunakannya seperti ini. Kamu bisa kehilangan semuanya. Tidak, aku hanya ingin berbicara dengannya. Itu 200 juta won. Kamu bisa menghabiskannya. Kamu tidak boleh meminjamkan uang pribadimu. Perusahaan harus meminjam uang dari bank atau dari perusahaan lain. Kamu naif sekali. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya ingin memperkenalkan pemberi pinjaman uang keras yang saya kenal. Oh, benarkah? Kalau begitu, saya akan memberitahu Presiden bahwa Anda akan datang besok. Gunho menerima panggilan telepon dari manajer uang dari YSTEC. Saya berbicara dengan Presiden. Dia mengatakan dia akan tersedia kapan saja besok sore. Oke, kalau begitu aku akan datang sekitar jam 3 sore. Keesokan harinya, Gunho mulai bersiap-siap untuk perjalanan singkat ke kota Asan untuk bertemu dengan Presiden YSTEC dengan mengisi tangki mobilnya. Aku bilang pada mereka aku akan datang sekitar jam 3 sore, jadi kurasa sebaiknya aku makan siang sebelum berangkat ke kota Asan. Aku ingin pergi ke restoran mana untuk makan siang hari ini. Kita makan di rumah saja. Gunho kembali ke rumahnya. Perasaan kesepian memenuhi udara di rumahnya. Saya membeli kondominium luas ini dilelang sebagai salah satu investasi saya. Kalau dipikir-pikir, memang terlalu besar untuk ditinggali satu orang. Terkadang, saya merasa takut di malam hari saat tinggal sendirian di ruangan seluas 50 pyung ini. Gunho mengeluarkan beberapa makanan dari lemari es seperti kimchi, tiram fermentasi asin, salad akar bunga balon, dan rumput laut kering. Salad akar bunga balon disiapkan dan disimpan di lemari es oleh pengurus rumah tangga yang datang ke rumah Gunho untuk membersihkan kondominium dan menyiapkan makanan untuknya 2 atau 3 kali seminggu.
Gunho juga memasukkan sisa ayam goreng ke dalam microwave. Mungkin aku harus memulai sebuah keluarga. Tapi aku sangat bodoh dalam bidang itu. Aku belum pernah berkencan dengan seorang gadis sebelumnya, aku terlalu sibuk mencari uang. Apa yang harus aku lakukan? Tidak akan mudah bagiku untuk mulai berkencan dengan seorang gadis di usia ini. Selain itu, semua gadis yang baik dan sopan pasti sudah diambil. Gunho minum secangkir kopi setelah makan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.